setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini Minggu tanggal 15 September 2024 kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan bagi saudara-saudariku yang ditambahkan usianya. Doa saya semoga saudara sehat secara rohani dan juga secara jasmani. Tambah mengenal dan mengasihi Tuhan. Diberkati Tuhan dengan apa yang saudara usahakan. Hidup untuk memuliakan Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara, hari ini kita akan meneruskan membahas kisah para rasul 19. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mempelajari, mengerti, dan mempraktekkan dalam kehidupan kita. Mari kita awali dengan doa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih setiamu, kesabaranmu, kemurahanmu. Luar biasa Engkau Tuhan, kami bersyukur. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu
dan kami sungguh-sungguh ingin menjadi pelaku firman. Bapa, ampuni semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama, dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19. Saya akan membacakannya dari versi Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Tujuannya supaya lebih mudah saudara mengikuti. Tapi saudara boleh buka Alkitab dengan terjemahan baru. Ayat 1 dimulai mengenai Paulus di Efesus. Apolos ada di Korintus. Paulus sedang menjelajahi pedalaman daerah itu. Lalu tiba di Efesus. Di sana ia berjumpa dengan beberapa orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ia bertanya kepada mereka, "Sudahkah saudara-saudara menerima Roh Allah ketika kalian percaya kepada Yesus Kristus?" Mereka menjawab, "Belum, malah kami tidak pernah mendengar bahwa ada Roh Allah." "Kalau begitu, dengan baptisan apakah kalian dibaptis?" tanya Paulus. "Dengan baptisan Yohanes," jawab mereka. Lalu Paulus berkata, "Yohanes membaptis orang untuk menyatakan bahwa orang-orang itu sudah bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetapi sementara itu juga Yohanes memberitahukan kepada orang-orang Israel bahwa mereka harus percaya kepada orang yang akan datang sesudahnya, yaitu pada Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar itu, mereka dibaptis atas nama Tuhan Yesus. Dan pada waktu Paulus meletakkan tangannya ke atas mereka, Roh Allah menguasai mereka. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh atau bahasa asing, bahasa sesuai kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus, dan bernubuat atau menyampaikan pesan dari Roh Allah. Jumlah mereka semuanya ada kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus terus berbicara dengan berani kepada orang-orang di rumah ibadat dan mengajar bersoal jawab dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Tetapi beberapa di antara orang-orang itu keras kepala dan mereka tidak mau percaya. Di depan semua orang yang berkumpul di situ, mereka mencela, menghujat pada ajaran mengenai rencana Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus meninggalkan mereka, lalu pergi dengan pengikut-pengikut Tuhan ke ruang kuliah Tiranus. Di situ setiap hari Paulus bertanya jawab mengajar dengan orang-orang tersebut. Ia melakukan hal itu terus-menerus 2 tahun lamanya, sampai semua orang yang tinggal di provinsi Asia, baik orang Yahudi maupun orang bangsa lain, semuanya mendengar perkataan Tuhan. Allah melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa melalui Paulus. Kalau sapu tangan atau kain pengikat pinggang yang pernah dipakai Paulus dibawa kepada orang-orang sakit, penyakit mereka hilang dan roh setan pun keluar dari mereka. Nah, saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari perikop ini? Yang pertama, firman Tuhan itu perlu diberitakan, diajarkan kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Karena semua orang perlu diselamatkan, diampuni dosanya. Semua orang sudah terikat di dalam penjajahan atau perbudakan dosa. Dan hanya Yesus Kristus yang sanggup untuk melepaskan orang dari perbudakan dosa. Dan juga firman Tuhan perlu diajarkan kepada orang-orang yang sudah tahu tentang Yesus tapi belum menerimanya secara pribadi sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Belum mengenal Yesus secara otentik, ya. Baru Kristen KTP, Kristen keturunan, ya. Belum menikmati
perubahan hidup karena pelayanan Roh Kudus. Jadi tidak cukup sekedar tahu tentang Yesus Kristus, kelihatannya penampilan Kristen gitu ya, pakai salib besar-besar, KTP-nya Kristen, tapi tidak atau belum mengalami pertobatan yang sejati, belum bertumbuh dalam iman, karakternya masih seperti manusia duniawi, ya. Jadi Tuhan mau kita berbuah lebat, berbuah menghasilkan buah pertobatan, ya. Kita perlu kepekaan dan semangat atau giat seperti Apolos, seperti Paulus, juga tokoh yang kita kenal, Aquila, Priscilla, Timotius, Silas, ya, Barnabas, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum pernah mendengar sama sekali, dan juga kepada orang yang sudah mendengar tapi belum sungguh-sungguh mengenal Kristus secara otentik, ya. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk merubahkan kehidupan. Sesudah memberitakan firman Tuhan, kita perlu mendoakan orang-orang tersebut agar Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka, membebaskan dari dosa dan berbalik sungguh kepada Tuhan. Ada tanda yang sungguh-sungguh bahwa telah mengenal Kristus, hidup yang diubahkan. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Tambah hari, tambah seperti Yesus Kristus, ya. Jadi belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan mendoakan sungguh agar firman Tuhan itu bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Itu penting kita lakukan supaya hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Amin. Saudara, kita lihat juga bahwa Tuhan bekerja luar biasa melalui kehidupan Paulus. Dia dipercaya untuk melakukan banyak tanda-tanda mujizat, bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi supaya firman Tuhan semakin gencar diberitakan dengan tanda-tanda heran, sehingga banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Jadi Tuhan mempercayakan hal-hal besar kepada orang yang memang bisa dipercaya. Mari kita serius melakukan bagian kita masing-masing. Dan kalau Tuhan lihat kita bisa dipercaya untuk hal kecil, maka janji firman Tuhan, kita akan dipercaya untuk hal-hal besar. Jangan curi kemuliaan Tuhan, karena semua yang baik adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita lihat perikop mengenai anak-anak Skewa. Siapa sih mereka? Ada beberapa dukun Yahudi yang pergi kemana-mana. Wow, jadi mata pencahariannya dukun, ya, kuamia, tukang tenung, mengusir roh jahat dari orang-orang. Dukun-dukun itu coba-coba juga memakai nama Yesus Kristus untuk mengusir roh-roh setan itu, ya, karena dia lihat Paulus sangat berkuasa memakai nama Yesus. Mereka mau ikut-ikutan, ya. Mereka berkata kepada roh-roh setan itu, atas nama Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus itu, saya mengusir kamu. Ada 7 anak laki-laki seorang imam kepala bernama Skewa yang melakukan hal seperti itu. Tetapi roh setan itu berkata kepada mereka, aku kenal Yesus Kristus, aku kenal Paulus, tetapi kamu ini siapa? Lalu orang yang kemasukan setan itu melompat dan menerkam mereka dengan ganas sekali, sampai mereka lari pontang-panting dari rumah itu dengan luka-luka dan dengan telanjang, karena pakaian mereka dicabik-cabik dari badan mereka. Semua orang Yahudi dan orang dari bangsa lain yang tinggal di Efesus mendengar tentang kejadian itu. Lalu mereka menjadi takut, maka nama Tuhan Yesus makin dipuji-puji.
Banyak orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus datang mengakui di muka umum bahwa selama ini perbuatan-perbuatan mereka biasa juga menjalankan ilmu guna-guna. Mereka mengumpulkan buku-buku mereka dan membakarnya di hadapan orang banyak. Padahal harga buku-buku itu kalau dijumlahkan semuanya mahal, kurang lebih 50.000 uang perak. Demikianlah dengan cara yang hebat itu, perkataan Tuhan Yesus makin tersebar dan makin kuat pengaruhnya. Pelajaran apa yang kita dapat? Saudara, jangan sembarangan menggunakan nama Tuhan. Ada orang yang bersumpah pakai nama Tuhan, bercanda pakai nama Tuhan Yesus, ngobrol-ngobrol, pokoknya dengan cara tidak hormat. Nama Tuhan Yesus itu sangat berkuasa bagi kehidupan orang yang sungguh-sungguh akrab dengannya. Bahkan kita diajar untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi bagi orang yang tidak dekat dengannya, ya, maka yang akan terjadi adalah malapetaka seperti yang dialami 7 anak laki-laki imam kepala Yahudi yang bernama Skewa itu. Ya, mereka menganggap itu seperti janti-janti. Mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Ya, mereka mempermainkan kuasa Tuhan Yesus, maka mereka dihancurkan oleh iblis itu yang merasuk seseorang itu, dipermalukan. Padahal nama Yesus itu bagi orang yang sungguh-sungguh akrab dengannya itu adalah pengharapan dan kekuatan. Bapak tuh hati-hati dengan hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh dekat, melekat dengan Tuhan agar nama Yesus itu berkuasa. Jangan anggap enteng nama Tuhan Yesus itu. Yang kedua, jangan bermain-main terlibat dengan kuasa kegelapan. Wow, celaka. Segera akui dan bertobat, sebab iblis itu jahat. Ia akan mencuri, membunuh, membinasakan orang-orang yang mau bersekutu dengannya. Saudara, mari tambah hari kita semakin akrab, dekat, melekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Hati-hati, saudara. Iblis itu musuh, bukan teman. Nah, melalui persoalan ini, kejadian yang memalukan 7 dukun Yahudi ini, nama Tuhan Yesus semakin masyhur. Firman Tuhan semakin tersebar luas. Jadi yang kita lihat bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi Paulus. Karena apa? Paulus sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Dia menjalani hidup sesuai rencana Allah. Maka walaupun dia mengalami susah, duka, persoalan-persoalan, tantangan, rintangan, tetapi dia melihat bahwa Tuhan menyertai. Untuk apa? Supaya nama Tuhan semakin masyhur dan firman Tuhan semakin tersebar luas. Jadi hati-hati dengan kesaksian hidup kita. Jangan sampai karena kesaksian hidup kita, kelakuan kita tidak cocok dengan perkataan kita, nama Tuhan dipermalukan, nama Tuhan dihujat orang, iblis ambil untung. Minta Tuhan tolong kita supaya apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Minta tolong Tuhan, minta hikmat, minta kemampuan supaya hidup kita bisa menjadi alat untuk mensiarkan, memasyurkan nama Tuhan. Amin. Selanjutnya saudara, kita lihat di perikop selanjutnya, huru hara di Efesus. Setelah kejadian-kejadian itu, Paulus memutuskan untuk pergi ke Makedonia dan Akhaya lalu terus ke Yerusalem. Sesudah ke sana, kata Paulus, saya harus pergi ke Roma juga. Lihat, Paulus, dia selalu punya kerinduan agar seluruh bangsa-bangsa di dunia ini mendengar tentang Injil. Itu kerinduan. Roma saat itu adalah pusat dunia. Dia rindu seluruh orang boleh mendengar tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apa kerinduan kita? Apa kerinduan kita? Semoga kerinduan kita adalah hidup memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang.
Selanjutnya maka ia mengutus 2 orang dari pembantu-pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, untuk pergi ke Makedonia, sementara ia tinggal beberapa waktu lamanya lagi di provinsi Asia. Kira-kira pada waktu itulah terjadi keributan yang besar di Efesus karena ajaran mengenai Yesus. Sebab di kota itu ada seorang tukang perak bernama Demetrius yang membuat rumah-rumahan dewa untuk Dewi Artemis. Usaha orang itu mendatangkan penghasilan yang besar kepada pekerja-pekerjanya. Oleh sebab itu ia mengumpulkan pekerja-pekerjanya bersama-sama dengan pekerja-pekerja tukang perak lainnya, lalu berkata, "Saudara-saudara, saudara tahu bahwa kita mendapat penghasilan dari pekerjaan ini. Sekarang saudara sudah lihat dan dengar sendiri apa yang dibuat oleh si Paulus itu. Ia berkata bahwa dewa-dewa yang dibuat oleh manusia sama sekali bukanlah dewa. Dan ia sudah berhasil membuat banyak orang percaya akan ajarannya, bukan hanya di sini di Efesus, tetapi hampir di seluruh daerah Asia juga. Bahayanya ialah bahwa perusahaan kita akan mendapat nama buruk. Dan bukan hanya itu, melainkan rumah Dewi Artemis pun akan dianggap remeh serta kebesarannya diinjak-injak. Padahal dia dewi yang dipuja oleh semua orang di Asia dan seluruh dunia." Begitu orang-orang itu mendengar itu, hati mereka menjadi panas. Lalu mereka berteriak-teriak, "Hidup Artemis, dewi orang Efesus!" Maka kerusuhan itu meluas sampai ke seluruh kota. Kemudian gerombolan perusuh-perusuh itu menangkap Gaius dan Aristarchus, yaitu orang-orang Makedonia yang menemani Paulus dalam perjalanannya, lalu menyeret mereka ke stadion kota itu. Paulus mau masuk mengikuti mereka, tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus di sana melarang dia. Beberapa pembesar provinsi Asia pun yang bersahabat dengan Paulus menyuruh orang memberitahukan kepada Paulus supaya ia jangan memperlihatkan diri di stadion itu. Sementara itu orang-orang yang berkumpul di stadion itu sudah menjadi kacau balau. Ada yang berteriak begini, ada yang berteriak begitu. Sebab kebanyakan dari mereka tidak tahu apa sebab mereka berkumpul di situ. Sebagian dari orang-orang itu mengira Alexander biang keladinya, sebab dialah yang didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Maka Alexander memberi isyarat dengan tangannya untuk minta diberi kesempatan membela diri di depan orang-orang itu. Tetapi begitu mereka melihat bahwa ia orang Yahudi, serempak mereka berteriak keras-keras, "Hidup Artemis, dewi orang Efesus!" Akhirnya panitera kota berhasil menenteramkan orang banyak itu. Ia berkata, "Penduduk Efesus, setiap orang tahu bahwa Efesuslah kota yang memelihara rumah Dewi Artemis dan batu suci yang jatuh dari langit. Tidak seorang pun dapat membantah hal itu. Karena itu tenanglah dan jangan melakukan sesuatu dengan gegabah. Orang-orang ini kalian bawa ke sini bukan karena mereka sudah merampok rumah dewa atau karena mereka sudah menghina dewi kita. Kalau Demetrius dengan pekerja-pekerjanya itu mempunyai suatu pengaduan terhadap seseorang, biarlah mereka membawa perkaranya itu ke pengadilan. Pengadilan terbuka untuk itu dan pejabat-pejabat pemerintah pun selalu ada. Tetapi kalau masih ada lagi sesuatu yang lain yang kalian inginkan, itu harus diselesaikan dalam rapat umum yang sah. Sebab apa yang terjadi hari ini bisa membahayakan kita. Kita bisa dituduh mengadakan pemberontakan. Karena kita tidak punya satu alasan pun untuk membenarkan huru hara ini. Sesudah mengatakan semuanya itu, panitera kota menyuruh orang banyak itu pulang. Saudara, lihat apa yang terjadi. Demetrius, pengusaha itu, membuat resah karyawan-karyawannya karena kuil perak Dewi Artemis yang mereka rancang selama ini menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Karena Injil, banyak orang bertobat dan tidak lagi menyembah Dewi Artemis, sehingga usahanya rugi. Ya. Karena alasan bisnis, karena duit, karena uang. Ya. Demetrius melakukan huru hara, kerusuhan, seolah-olah membela agamanya, padahal motivasinya kepentingan bisnis. Ngeri ya. Kalau sudah uang jadi Tuhan, semuanya dihalalkan. Selanjutnya ada tantangan dan iman. Tantangan pemberitaan Injil dari dulu sampai sekarang selalu ada.
Tetapi kita lihat Tuhan Yesus Immanuel, Dia menyertai senantiasa sampai kesudahan zaman. Kali ini panitera kota dipakai Tuhan untuk menenangkan kerusuhan yang tidak jelas itu. Dikatakan banyak orang yang di situ berkumpul juga tidak tahu untuk apa mereka berkumpul, ikut-ikutan. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup itu yang terutama adalah menyenangkan hati Tuhan. Jangan seperti si Demetrius dan karyawan-karyawannya, karena uang menghalalkan segala cara. Kalau uang sudah jadi Tuhan, ini yang terjadi. Sudah tidak takut Tuhan, sudah tidak mau bertobat, bahkan membuat kesusahan besar. Mari kita koreksi diri kita. Yang utama dalam hidup kita apa? Tuhan atau uang? Menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan, atau uang di atas segala-galanya? Maka yang terjadi adalah hati yang keras, hati yang jahat, seperti Demetrius dan karyawan-karyawannya. Selalu ada tantangan iman, selalu ada tantangan untuk pemberitaan Injil, selalu. Tapi mari berdiri teguh, jangan goyah karena apapun juga. Cari Tuhan setiap hari, karena Tuhan Yesus pengharapan dan kekuatan kita. Ia berjanji menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh antusias untuk melakukan pemberitaan Injil, bermisi memberitakan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus. Mungkin itu keluarga kita. Pastikan keluarga kita semua sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Doakan, lakukan yang baik. Teman-teman kita, tetangga kita, komunitas kita, orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Pastikan setiap hari kita dipakai Tuhan memberitakan Injil dengan perkataan dan perbuatan. Dan kita akan mengalami sendiri, bukan kata orang. Kita alami sendiri bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan membuka jalan, sampai dapat kita menggenapi seluruh rencana Allah maksimal. Tuhan menolong kita. Firman Tuhan ini kiranya memotivasi kita untuk sungguh-sungguh hidup melakukan yang Tuhan mau. Firman Tuhan perlu diberitakan, diajarkan kepada semua orang, baik yang belum pernah mendengar sama sekali, juga orang yang sudah pernah mendengar tapi tidak hidup di dalam pertobatan. Mari kita diberikan kepekaan, semangat yang giat untuk memberitakan firman, mendoakan orang-orang agar Roh Kudus tercurah dan merubah hidup seseorang. Mari kita minta Tuhan agar hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita berubah, tambah hari tambah serupa dengan Kristus, sehingga Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar. Karena kita bisa dipercaya untuk hal-hal kecil, kita melakukan dengan setia setiap hari. Mari kita sungguh-sungguh hormati nama Tuhan Yesus. Jangan sembarangan menggunakan namanya. Nama itu berkuasa dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh akrab dengannya. Nama itu adalah kekuatan pengharapan. Tapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang punya motivasi salah, akan mengalami apa yang dialami oleh 7 anak Skewa, dukun-dukun. Padahal mereka anak imam. Melalui segala hal, jangan terlibat dengan kuasa kegelapan. Akui cepat dan bertobat. Sebab iblis jahat, dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus sangat baik. Ia mau memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Rohani, jasmani, kita akan alami bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh memasyurkan nama Tuhan. Walaupun banyak tantangan, persoalan, tetapi Immanuel, Tuhan beserta orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berkenan kepadanya. Mari kita introspeksi diri dan bertobat, sementara Tuhan masih kasih kita kesempatan. Sekalipun ku
selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 19. Kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman, bukan hanya pembicara atau pendengar. Tuhan tolong kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, biar roh kami bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tuhan tolong kami untuk peduli kepada jiwa-jiwa. Biar penginjilan itu bukan hanya minggu, bulan, tetapi setiap hari dalam hidup kami. Agar kami menikmati janji penyertaan Tuhan.
senantiasa sampai kesudahan. Tolong hidup kami Tuhan benar-benar menjadi duta-duta kerajaan Allah, imamat yang rajani, orang-orang yang hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Masalah kami Tuhan tahu, kami berseru-seru di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan buat terobosan, supaya ada mujizat dan kemenangan, dan nama Tuhan kembali dimasyurkan. Amin. Bapak, kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, remaja dan kaum muda, supaya mereka kenal Tuhan secara pribadi, otentik, dan mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan. Agar masa depan mereka sungguh ada hanya di dalam Tuhan. Bapa, kami juga mohon berkat Tuhan, rohani dan jasmani untuk para wanita dan pria, sampai yang paling senior pun di antara kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari-hari yang masih Tuhan beri, kami mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami. Kami minta, sempurnakanlah doa kami ini. Angkatlah tangan saudara dan mari kita terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan dan pengharapan kita, juru selamat kita. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang kekal bagi saya dan saudara, cinta Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus membuat kita tambah hari tambah hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Semangat saudara, bergembira karena Tuhan Immanuel.